بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta menyanjungnya sebagai bentuk syukur kita kepadanya melalui lisan ini, dan juga kita mengamalkan ajarannya sebagai bentuk syukur kita melalui tubuh kita, serta meyakini bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah murni pemberian Allah. Itulah yang disebut dengan syukur dengan menggunakan hati, karena syukur itu meliputi 3 perkara: syukur dengan lisan, kemudian anggota badan, serta hati yang meyakini semua pemberian ini murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian adapun yang akan kita sampaikan sore hari ini yaitu berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Salat kalau diartikan secara bahasa artinya adalah ad-du'a, doa. Ini makna asal daripada salat. Dipilihnya nama ini untuk ritual ibadah kita 5 kali sehari semalam ini karena memang ibadah ini mengandung doa, penuh dengan doa. Ibadah solat ini penuh dengan apa? Doa. Sedangkan solat menurut istilah yaitu perbuatan dan perkataan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi gerakan, ucapan, syarat, rukunnya mengikuti ketentuan syariat. Ini makna istilah. Sedangkan makna bahasa bebas. Orang berdoa kapan saja. Iya. Kadang orang berdoa dengan meminta, kadang orang berdoa dengan tawaf, kadang orang doa dengan bersedekah, kadang orang berdoa dengan berzikir. Itu doa secara umum. Adapun makna salat, dia tidak bisa dimasuki oleh amalan lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak boleh di dalam solat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina ini tidak boleh dimasukkan dalam solat, karena memasukkan sesuatu yang tidak ditentukan dalam praktek solat. Kalau mau sebut Sayyidina di luar solat, jangan di dalam solat. Demikian juga sebagian orang selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ighfirli, amin. Kalimat Allahumma ighfirli enggak ada ketentuannya. Itu tambahan manusia. Walaupun ucapan itu baik, tapi itu tidak masuk dalam ucapan solat atau perbuatan solat.
Oleh karena itu penting kita mengetahui definisi bahwa sholat itu gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh kita menambah-nambah kecuali diizinkan, seperti yang diizinkan misalnya doa di waktu sujud. Dibebaskan kita doa di waktu sujud setelah membaca zikir sujud, atau doa sebelum salam kita dibebaskan untuk berdoa sebelum salam dan diberikan izin oleh syariat. Nah, yang tidak diizinkan seperti waktu ruku kita mau berdoa misalnya, tidak boleh. Atau bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, beginikan tangan, tidak boleh. Karena gerakan ini di luar sholat. Gerakan meminta kepada Allah begini caranya di luar sholat. Dalam sholat sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya begini. Ya. Ini mengenai makna dan definisinya. Lalu apa kedudukan solat di dalam Islam? Seperti yang kita ketahui bersama, dia adalah salah satu rukun Islam, rukun Islam yang paling penting. Rukun Islam yang paling penting maksudnya rukun amal yang zahir. Yang paling penting adalah solat. Karena solat kan amal yang zahir, amal yang nampak. Dan dia adalah salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Seperti hadis yang pernah kita sampaikan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah. 2 kalimat syahadat, dan kedua adalah mendirikan salat. Lalu disebutkan bayar zakat, puasa, dan haji. Ini mengenai kedudukannya yang pertama. Yang kedua, solat adalah tiang agama. Solat itu adalah tiang agama. Kalau seorang membangun atap tanpa tiang, kira-kira bertahan nggak atapnya? Ambruk. Coba antum bikin masjid ini tidak ada tiang yang dibuat bagaimana kuatnya kayu, kuatnya besi di atas, tapi tidak ada tiang, ya hancur. Seperti itu orang yang sodako, berbuat baik, berinfak, berpuasa, tapi tidak sholat, itu kebaikannya bisa runtuh, bisa hancur pahalanya. Seperti bangunan ini kalau tidak ada tiang, maka dia akan runtuh dan hancur. Sebagaimana Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal baik di hari itu dibatalkan semuanya. Bagaimana meninggalkan 5 waktu? Meninggalkan sholat asar, itu sholatul wusta, itu akan menyebabkan semua kebaikannya hari itu dibatalkan, kebaikan, pahalanya dibatalkan, karena dia adalah tiang agama. Dan solat ini akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari jalan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa dhirwati sanamih. Wahai Mu'adz, mau enggak kuberitahukan kepadamu pokok seluruh perkara serta tiangnya dan puncaknya. Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah,
Iya ya Rasulullah, aku mau. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah solat. Pokok segala urusan adalah Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Sedangkan tiangnya adalah solat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi yang diperbaiki adalah pokok dan tiangnya, baru puncaknya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih At-Tirmidzi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sifat orang-orang bertakwa diantaranya selain beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat. Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dan mereka mendirikan salat. Kalimatnya mendirikan salat, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rezekikan. Perhatikan kalimat wa yuqimunas shalah atau iqamatus shalah. Dari sini ada pelajaran bagi kita bahwa hukum asal salat itu dilakukan dengan cara berdiri. Maka kalau ada orang tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud dengan sempurna, tapi bisa berdiri, nggak boleh dia langsung duduk di atas kursi waktu mau sholat. Dia berdiri dulu, baru ketika ruku dan sujud dia duduk. Kecuali dari awal dia tidak bisa berdiri, baru dia duduk. Tapi ada sebagian orang datang dari rumah, jalan kaki kuat, bahkan sambil bawa kursi kecilnya lagi dari rumah. Lalu sampai di masjid langsung duduk, nggak boleh. Karena hukum asal sholat itu berdiri, diawali dengan berdiri. Kemudian mengenai makna iqamatis shalah, artinya adalah adauha kamilatan bi aqwaliha wa af'aliha wa awqatiha al-mu'ayyanah. Qala Allah Ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mendirikan salat artinya adalah menunaikannya secara sempurna dengan menyempurnakan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana telah disebutkan dalam dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya atas kaum mukminin. Nah, berarti mendirikan salat itu, jemaah sekalian, azanillahu iyyakum, yaitu dengan menegakkan syarat dan rukun serta kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya. Nah, dari sini kita memahami akan pentingnya mempelajari rukun salat, syarat salat, dan kewajiban salat. Karena kalau kita tidak tahu semua itu, kita tidak akan sempurna untuk menegakkan salat itu. Contoh, saya tanya ke antum, jika seorang lupa sujud pertama di rakaat pertama,
lupa sujud kedua di rakaat pertama, lalu teringat setelah selesai sholat, bagaimana status sholatnya? Apakah boleh diganti dengan sujud sahwi saja, atau sholat ulang dari awal, atau tambah 1 rakaat saja? Lupa sujud kedua di rakaat pertama, dan itu sesuatu yang pernah terjadi, bahkan mungkin terjadi di sini mungkin. Kalau dikatakan cukup sujud sahwi, maka ini salah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah rukun, bukan wajib. Kalau yang ditinggalkan wajib sholat, maka cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Tapi kalau yang ditinggalkannya adalah rukun, maka dia harus mengulangi rukun itu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, dia ulangi dari awal sholatnya. Berarti kasus ini bisa nggak diulangi rukun yang ditinggalkan di rakaat pertama tadi? Nggak bisa, karena udah lewat masalahnya. Berbeda kalau kurang 1 rakaat, tinggal nambahin 1 rakaat. Maka oleh karena itu perlu kita pelajari mana rukun, mana wajib. Kalau orang meninggalkan tahiyat pertama tidak sengaja, teringat setelah berdiri sempurna. Kalau sudah berdiri sempurna tidak boleh duduk. Maka di saat itu dia sujud sahwi sebelum salam nantinya, sebagai pengganti tahiyat pertama. Karena tahiyat pertama itu wajib sholat, bukan rukun. Ya, bukan rukun sholat. Lalu apa saja rukun sholat, wajib sholat, syarat sholat? Nah, itu yang perlu dicari tahu oleh kita. Syarat sholat diantaranya, yang pertama, sebagian ulama memasukkan niat. Niat itu syarat. Ada yang mengatakan dia masuk rukun, karena syarat dengan rukun 2 hal yang berbeda. Syarat itu sesuatu yang ada di luar sholat, rukun itu sesuatu yang ada dalam sholat. Dan syarat boleh dilakukan tanpa melakukan sholat pun boleh dilakukan sebagian syarat itu. Misalnya wudhu, boleh nggak orang wudhu sebelum waktu sholat? Boleh. Wudhu mau tidur misalnya, boleh. Tapi tidak boleh sholat sebelum waktu sholat. Ya enggak? Itulah disebut dengan syarat. Syarat itu sesuatu yang terpisah dari sholat itu, namun sholat tidak bisa tegak tanpa syarat itu. Maka syarat pertama niat. Yang kedua yaitu toharah. Yang kedua muslim. Kedua apa? Muslim. Ketiga berakal. Maka jangan ikut-ikut baperan juga, lihat di TikTok, lihat di Facebook ada orang gila sholat kemudian, wih dia tidak lupa dengan Tuhannya. Itu sholatnya batal, gimana mau ditakjubkan? Orang tidak punya akal, ya kan? Kita yang terkadang terlalu baperan, terlalu kepo juga kayak kadang, ya. Jadi orang yang tidak berakal tidak sah sholatnya. Muslim berakal. Kemudian tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan yang benar dan yang salah. Makanya kalau antum bawa anak-anak ke masjid, diajarin dulu di rumah wudu. Begitu mereka bisa wudu dengan baik, kemudian antum ajari dia berdiri di saf salat dan dia terdiam, berarti dia tamyiz walaupun belum baligh. Tapi kalau dia tidak tamyiz, biarkan dia berdiri di pinggir, jangan memotong saf orang karena salatnya tidak sah.
Sholat anak kecil yang belum tamyiz, yang tidak tahu apa-apa itu, sholatnya tidak sah. Maka jangan ditaruh di tengah shaf, karena dia akan membelah shaf itu. Ditaruh di belakang atau ditaruh di samping atau di depan kita juga tidak apa-apa, asal jangan memutuskan shaf. Karena syarat keempat harus apa? Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Ya. Yang kelima, syarat yang kelima, toharoh, wudu. Ya, syarat kelima apa? Toharoh. Toharoh itu ada dua, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Bersih dari hadas pun ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Junub hadas besar, kentut dan buang air hadas kecil. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu, atau yang junub mandi janabah. Hadas adalah kotoran yang tidak bisa diraba, walaupun sebagiannya bisa dirasakan baunya, yaitu kentut misalnya, itu hadas. Orang tidur, dia tidak ngapa-ngapain, tidur nyenyak, bangun tidur, batal nggak wudunya? Batal. Berhadas nggak dia? Berhadas. Hadas itu bukan najis yang bisa diraba, bisa dipegang, enggak. Hadas itu yang tidak kelihatan. Nah, cara mensucikannya diatur dengan cara tertentu, yaitu wudu. Wudu. Adapun syarat yang keenam, yaitu bersih dari najis, yaitu membersihkan kotoran yang nampak, entah itu kencing, kotoran, atau yang lainnya yang bisa dirasa, bisa dicium, bisa dilihat juga kadang, yaitu namanya najis. Nah, membersihkannya tidak perlu aturan tertentu, bebas, yang penting hilang. Kalau wudu ada aturannya, membersihkan hadas itu ada aturannya dengan wudu. Caranya kan cuci tangan, kemudian kumur-kumur, cuci muka, kemudian cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Itu kan wudu itu, membersihkan diri dari apa? Hadas. Najis nggak begitu. Lihat najis disiram begitu aja, misalnya ini ada kotoran air kencing, disiram sampai hilang baunya dan air mendominasinya, udah cukup. Yang penting rasa, bau dan warnanya hilang. Ya, atau dicuci di laundry misalnya. Ya. Tidak perlu laundrynya itu nawaitu laundry gitu, enggak perlu. Sedangkan wudu butuh apa? Niat. Kalau najis dibersihkan begitu aja udah selesai. Ini rukun yang keenam, syarat yang keenam, bersih dari najis. Dan bersih dari najis itu meliputi 3 tempat yang harus dibersihkan: tubuh, pakaian, dan tempat sholat. Terus bersih dari apa? Najis. Kemudian syarat yang ketujuh, yaitu masuk waktu. Ini yang disebut dalam ayat tadi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat bagi kaum mukminin waktunya sudah ditentukan. Nah, mengenai masalah waktu, kalau orang salat lewat waktu, tidak sengaja, sah gak salatnya? Udah lewat waktunya, tidak sengaja, mungkin dia tidur dari pagi, dari jam 10, bangun pas asar, zuhur belum salat. Sah nggak sholat dia? Sah, karena dia tidak sengaja melewatkan waktunya. Tapi bagaimana pula dengan orang yang dia tidak sengaja sholat sebelum waktunya? Apa perlu dia ulangi sholatnya? Jawab. Nah, itu hal yang sama-sama tidak sengaja.
Yang satu tidak sengaja melewatkan waktu, kata antum tadi apa? Sah. Yang satu tidak sengaja belum datang waktunya. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sedangkan yang lewat waktu tadi sudah lewat waktunya, cuma dia tidak sengaja. Yang ini tidak sengaja belum masuk waktu. Oleh karena itu waktu itu ditetapkan dulu masuknya baru sholat. Gitu. Yang keberapa? Kedelapan. Syarat kedelapan yaitu menutup aurat. Aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan semuanya aurat kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Perhatikan ya, kalimat wajah itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajah itu apa? Muka. Ya enggak? Wajhun dalam bahasa Arab artinya apa yang dilihat dari depan, ini namanya wajah. Kalau dagu ini kelihatan dari depan berarti dia masuk wajah. Sekarang pertanyaan saya, ketika antum memandang anak dari depan, kelihatan enggak dagu di bawah? Enggak kan? Enggak kelihatan. Maka wanita itu wajib dia tutup dagunya. Kenapa? Karena yang dibolehkan dibuka apa? Wajah. Maka kalau ada wanita pakai jilbab segini, kelihatan dagunya, itu bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak lengkap menutup aurat. Maka coba lihat orang-orang Arab yang tidak pakai cadar itu, jilbabnya pasti begini. Kenapa? Karena dagu ini bagian dari aurat. Ya aurat wanita ini. Apalagi dia pakai jilbab kecil terus mencekik lehernya gitu, ya itu tidak sempurna menutup aurat, bisa batal sholatnya. Sebagian ulama mengatakan itu bisa batal sholat, terancam batal, ya, karena itu bagian dari aurat. Ada ibu-ibu di atas, kelihatan nggak? Ya, jadi wanita itu segini nih, ditutupnya. Ini harus tutup di bawah jilbabnya, makanya begini. Karena arti wajah dalam bahasa Arab, apa yang terlihat di depan itu namanya wajah. Karena ini masih kelihatan di depan, maka masuk bagian wajah. Ini wajah, ya, wajah. Dan ini karena tidak kelihatan, maka dia tidak termasuk wajah bagi wanita, maka dia harus tutup sebagai aurat dia, terutama dalam sholat. Syarat keberapa tadi? Ke-9, menutup aurat. Berarti ada berapa syaratnya? 9 kan? Pertama, niat. 2, Islam. Berakal, tamyiz. Taharah, yang kelima dari hadas. 6, najis. 7, masuk waktu. Kemudian 8, menutup aurat. Itu tamyiz tadi ya, tamyiz. Bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Tahu cara yang benar. Ini syarat. Syarat itu sekali lagi terpisah dari apa? Dari sholat. Di luar sholat. Orang boleh nggak bersih-bersih di luar sholat? Boleh. Ya. Tapi orang tidak boleh sholat tanpa bersih dari najis. Itu. Taib. Rukun sholat itu banyak. Ada belasan rukun itu. Baik ucapan maupun perbuatan. Rukun yang pertama adalah berdiri. Pertama apa? Berdiri. Kalimat pertama ini diutamakan. Artinya begini,
Kalau orang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tapi dia bisa berdiri, maka dia sholat berdiri. Di saat dia mau ruku dan sujud bisa duduk, ya duduk. Walaupun dia tidak bisa ruku sempurna, duduk aja misalnya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi dikala dia mampu berdiri, kemudian dia duduk langsung karena alasannya tidak bisa ruku dan sujud, maka sholatnya bisa batal. Karena berdiri adalah rukun di antara rukun yang penting dalam sholat. Maka ketika orang tahiyat pertama lupa, kemudian dia ingat setelah berdiri, dia berdiri begini, maka tidak boleh dia duduk lagi. Kenapa? Karena rukun sudah sempurna, mengalahkan kewajiban yang dilupakan tadi. Beda kalau orang ingat, misalnya dia mau bangkit ke rakaat ketiga, dalam kondisi masih belum berdiri tegak, dia ingat, duduk langsung. Ya, ini ceritanya dia udah berdiri nih, baru teringat, belum tahiyat pertama, maka tidak boleh dia duduk lagi. Kenapa? Karena dia sudah berpindah rukun. Berdiri. Saking pentingnya berdiri itu nih. Yang kedua, rukun yang kedua adalah membaca suratul Al-Fatihah. Takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Maka hati-hati yang takbirnya itu kayak orang tidak punya gairah aja. Allahu Akbar. Itu bisa batal sholatnya. Karena rukun ini rukun ucapan, bukan rukun angkat tangan. Angkat tangan itu sunnah. Yang rukun yang mana? Allahu Akbar. Maka makharijul hurufnya harus tahu, harus bagus. Karena dia bagian dari rukun qauli, rukun ucapan. Jadi angkat tangannya sunnah. Allahu Akbar. Itu sunnah angkat tangannya. Yang menjadi rukun yang mana? Takbir. Namanya takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram. Dia takbir yang mengharamkan semua aktivitas selain aktivitas sholat. Maka dikatakan takbiratul ihram. Kalau udah Allahu Akbar, ya tidak boleh lagi kita misalnya angkat telepon, ntar ya saya sholat dulu nih, nggak boleh lagi. Namanya takbiratul ihram dan dia rukun. Oleh karena itu kalau antum masbuk nih, imam lagi mau ruku, apakah antum langsung takbir ruku atau takbiratul ihram dulu? Takbiratul ihram dulu baru takbir intiqal setelah itu. Misalnya begini, ana masbuk, imam mau ruku, nah takbir dulu, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, ana ikut Allahu Akbar. Ya, ini pendapat yang paling selamat dari semua pendapat para ulama mengenai masbuk. Orang yang masbuk itu harus takbiratul ihram dulu. Jangan langsung takbir ruku atau takbir sujud. Karena takbiratul ihram rukun salat. Adapun takbir sisa-sisanya itu, takbir selanjutnya adalah takbir intiqal. Dia hukumnya wajib, bukan rukun. Hukumnya apa? Wajib. Taib, rukun kedua takbiratul ihram. Rukun ketiga membaca suratul Al-Fatihah. Pertanyaan, apakah rukun membaca suratul Fatihah setiap rakaat atau cukup di rakaat pertama? Dalam mazhab Hanafi cukup rakaat pertama. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah setiap rakaat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW mempraktekkan membaca suratul Fatihah setiap rakaat. Tadi itu didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah menjadi rukun salat. Bukan sunnah, bukan wajib. Tapi hukumnya rukun.
Bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, batal sholatnya. Sholatnya batal. Kecuali dia baru masuk Islam, dia tidak bisa baca Quran, maka diajarkan kepadanya tasbih saja waktu sholat. Selain takbir, diajarkan tasbih. Tapi selama dia masih baru-baru masuk Islam, dia tetap harus belajar membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Ini saya juga ingatkan kepada teman-teman yang jadi imam pengganti di saat ada imam di sholat jahar misalnya. Ya, ada sebagian yang kalau baca Al-Fatihah belepotan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditasydid nunnya itu. Ar-Rahmanir Rahim, mimnya ditasydid, itu salah. Ya, mungkin dia kepengen kelihatan fasih mungkin. Ar-Rahmanir Rahim, itu tidak boleh. Itu mimnya ditambah, itu ditasydid namanya. Bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sesuai dengan hurufnya. Atau ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamzah, ain diganti dengan hamzah, itu berubah makna, batal salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu alam semesta. Tapi kalau berubah jadi hamzah alamin, maka Allah itu menjadi Rabb orang-orang yang sedang kesakitan, ya, sedang merasakan kepedihan, berubah makna. Demikian juga kesalahan yang sering terjadi ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ianya tidak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu salah. Walaupun ada pendapat yang ganjil tentang itu, boleh tanpa tasydid, tapi pendapatnya lemah. Yang benar harus dengan tasydid, karena kalau tidak dengan tasydid bisa bermakna cahaya matahari. Jadi kita beribadah kepada cahaya akhirnya, bukan kepada Allah. Ya, demikian juga bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dunya dipanjangin. Dari mana? Dan itu bisa tidak bermakna, tidak punya makna akhirnya, karena kata ganti saya untuk fi'il mudhari tidak boleh ditambah waw, dipanjangkan a'budu, tidak boleh. Ya, kalau ya'budu masih bisa, ya'budu mereka beribadah, tapi a'budu nggak ada, aku banyak gitu, enggak. Atau na'budu gitu, enggak. Iyyaka na'budu. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam membaca suratul Fatihah. Dia penting, dalam sholat itu sangat penting. Makanya saya selalu mewanti-wanti kalau ngajar tajwid, ngajar Quran, saya selalu mewanti-wanti Al-Fatihah, perbaiki dengan sempurna, karena orang sholatnya rukunnya adalah baca surat Al-Fatihah. Ya, ada sebagian saya diceritakan di Madura, seorang ustadz tidak jadi isi kajian, gara-gara dia disuruh jadi imam, Al-Fatihahnya belepotan, disuruh pulang oleh masyarakat. Ya, itu bukan kesalahan masyarakat, itu kesalahan ustadznya, bukan mereka menghalang-halangi kajian, ya. Tapi mereka berpendapat, ya kalau Al-Fatihah tidak beres, bagaimana dia mengajarkan yang baik kepada kita? Kan begitu. Sedangkan dulu para ulama kalau mau melihat seorang itu bagus cara dia mengajar dan benar dia mengajar, mereka lihat sholatnya. Dan yang paling nampak dari sholat adalah baca Al-Fatihah dan gerakan. Kalau Al-Fatihah sudah belepotan, di mana posisi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Fatihah tidak benar. Ya.
Oleh karena itu dijaga, dipelajari Al-Fatihah ini. Kalau bisa setiap antum buka media sosial, cari dulu pelajaran yang berkaitan dengan apa? Al-Fatihah. Ya. Ada salah seorang syekh yang bagus cara mengajar Al-Fatihah itu, yang jenggotnya pendek. Anda senang belajar melihat dia mengajarkan Al-Fatihah itu. Dan dia sangat komitmen dengan mengajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia bagian dari rukun sholat. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Keempat yaitu ruku'. Ruku' adalah salah satu rukun sholat. Yang kelima, bangkit dari ruku'. Jadi ini maksud bangkit dari ruku' itu begini. Ini kan ruku' nih. Ruku' itu usahakan tangan kita ini, ya, dengar sama ibu-ibu ini. Jadi tangan kita memegang lutut seperti orang menggenggam lutut. Kalau bisa dibengkokkan sedikit seperti busur yang belum ditarik, maka itu lebih sempurna. Begini. Tapi jangan juga begini. Ya, ini bukan busur, tapi busur patah itu namanya. Segini. Kalau tidak bisa lurus gara-gara kita ginikan tangan, maka tidak apa-apa diluruskan begini. Tidak apa-apa seperti ini. Ya. Rasulullah SAW kepala beliau tidak berdiri begini, tidak juga begini, tapi baina dzalika, kata Aisyah. Itu rukuknya. Nah ini ruku'. Nah bangkit dari ruku' itu mulai dari Sami Allahu liman hamidah. Ini bangkit dari ruku'. Berarti itu masuk rukun ke berapa? Kelima. Setelah bangkit dari ruku', kita berdiri sejenak, namanya i'tidal. Ini rukun ke-6. Inilah rukun yang membuat sebagian orang solatnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Gara-gara rukun yang ini. Dia tidak perhatikan i'tidal. Karena ada orang Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kan ada langsung gitu. Dia tinggalkan satu rukun namanya i'tidal. Namanya apa? I'tidal. Apa arti i'tidal? Berdiri sempurna sampai kembali lagi ruas-ruas tubuh kita ini, tulang-tulang kita kembali pada posisi semula. Anda berdiri aja. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Doakan doa-doa yang sunnah itu supaya kita bisa berdiri lama. Ya, jangan langsung sujud. Kehilangan satu rukun dulu. Dan itu rukun yang paling berbahaya, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang mereka meremehkan sholat. Sholatnya cepat-cepat, gitu kan? Apalagi sholat mau ke kantor. Allahu Akbar. Ini mau sholat apa? Lari maraton. Ini sholat itu dijagain. Jadi dijaga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Berdiri lama. Semakin lama dan semakin panjang kita baca doa-doa yang disunahkan itu, maka semakin baik sholat kita. Ini ruku. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal. Keberapa i'tidal tadi? 6. Oke. Setelah itu sujud. Sujud kita sujud pada 7 anggota sujud. Perhatikan. Ini jidat dengan hidung ini menyatu. Harus kena tempat sujud. Cuma jangan digenjot gini, nanti pesek semua hidung kita. Udahnya pesek bawaan, akhirnya digenjot lagi, tambah pesek lagi. Penting dia kena tempat sujud. Kena tempat sujud. Ya. Ini wajib. Sedangkan yang panjang rambut seperti abang ini, ya, maka disunahkan rambutnya juga ikut sujud. Yang panjang-panjang rambut atau panjang jenggot, semua tertunduk, itu sunnah. Tapi yang rukun adalah ini. Yang rukun ini. 2. Jangan sampai jidat aja yang sujud. Ini kan satu tulang nih menyatu. Kemudian 2, 3.
Ya. 4, 5 lutut 2, 6, 7 ujung-ujung jari kaki. Maka tidak boleh sujud kaki itu sambil diangkat sebelah. Harus ditempelkan begini jari-jarinya. Kalau bisa dilipat jari-jari itu menghadap kiblat. Kalau tidak bisa juga cukup ditempelkan ke bumi. Jangan sambil angkat-angkat begini di belakang. Ya, karena itu bagian dari rukun salat. Kemudian yang keberapa? 8. Duduk antara 2 sujud. Nah, duduknya ini bukan sunnah, bukan wajib, tapi rukun. Maka duduk dulu, jangan Allahu Akbar begitu. Ya, kapan duduknya? Duduk sejenak. Ya, dengan menghabiskan doa-doa yang diajarkan Nabi. Kalau tidak panjang, cukup yang pendek. Rabbighfirli. Sujud lagi. 8. Kemudian yang ke-9, yaitu membaca tahiyat duduk untuk tahiyat pertama. Duduk untuk tahiyat terakhir. Yang ke-9 duduk untuk tahiyat terakhir. Yang 10 tahiyatnya kan duduk, kemudian tahiyatnya duduk perbuatan, tahiyatnya ucapan. Tahiyat itu mulai dari at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini ini tahiyat atau tasyahud. Ucapan apa? Tasyahud. Ya, sebagai rukun keberapa tadi? 10. Nah, rukun yang ke-11 baca selawat Ibrahimiyahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini rukun qauli yang ke-11. Jadi tahiyat dengan salawat itu dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi dilakukan dalam satu duduk. Di saat duduk tahiyat. Maka di rakaat pertama baca salawat itu tidak wajib. Yang wajib itu sampai pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian ke-12 tartib di dalam menjalankan Yang ke-12 salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Yang ke-13 tartib dalam menjalankan rukun. Artinya jangan sujud dulu baru ruku. Jangan ruku dulu baru i'tidal. Jangan i'tidal dulu baru ruku. Jadi teratur, tartib namanya. Dan ke-14 yaitu khusyuk tumakninah. Tumakninah untuk semua rukun. Nah, rukun-rukun tadi perlu diingat oleh kita di saat kita lupa sholat. Lupa menjalankan salah satu ritual sholat. Apa yang ditinggalkan ini wajib, apa rukun? Jika yang ditinggalkan itu rukun, maka rukunnya kalau masih bisa diulangi atau ditambah. Tapi kalau tidak bisa karena sudah lewat, maka ulangi sholat. Seperti tadi, lupa sujud kedua di rakaat pertama, ingatnya setelah selesai sholat. Berbeda halnya kalau ingatnya pas kita berdiri, Allahu Akbar, diingatkan subhanallah, sujud kedua. Duduk dulu antara dua sujud, baru sujud kedua, baru berdiri lagi. Nanti tambah sujud sahwi di akhir. Ya. Ini mengenai rukun. Tapi kalau wajib, misal orang lupa tahiyat pertama, biasanya itu yang dilupa. Kewajiban itu biasanya dilupakan tahiyat pertama. Ya, maka dia sujud sahwi tanpa harus mengulangi tahiyat pertama itu. Ini mengenai rukun-rukun sholat itu. Masih ada kewajibannya. Saya kira kewajiban ini masih panjang. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya enggak? Masih ada waktu itu. Sesengaja memberi waktu yang panjang.
mengenai masalah ini, sholat. Dan ini penting dibahas. Baru bahas masalah rukun dan syarat. Ada berapa syarat tadi? Kurang lebih 8. Ya. Rukun kurang lebih 14-an. Kalau dalam kitab Al-Wajiz disebut 12 sampai 13. Karena sebagian ulama menggabungkan antara bangkit dari ruku dengan i'tidal. Jadi satu kesatuan. Sebagian mengatakan dua hal yang berbeda. Ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Atau Anda yang bertanya? Wallahu a'lam, itu para ulama khilaf tentang masalah itu. Kalau Anda lebih memilih pada yang rapat karena ada athar dari Aisyah radhiyallahu anha tentang itu. Jadi waktu sujud kaki kita di belakang ini dirapatkan begini. Seperti ini. Ya, karena ada athar dari Ummul Mukminin yang melihat Rasulullah merapatkan kaki. Tapi kalau ada yang merenggakan juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika salah satu dari 7 anggota itu diangkat. Ya, seperti orang angkat kaki sebelah. Nah, itu jadi masalah. Atau diangkat lutut sebelah gitu. Jadi masalah di situ. Atau hidungnya tidak terkena tempat sujud. Maka terancam bisa batal sholat. Nah, ada lagi? Kalau masih bisa berdiri seperti misalnya pesawat yang antum pakai umroh, itu kan besar pesawatnya dan masih bisa mencari kiblat, maka berdiri cari kiblat. Ya, mengikuti kepala pesawat itu ketika kita tidak bisa berdiri dan sulit mengarah ke kiblat. Kendaraan yang bisa berdiri bisa kapal laut. Ya, bis bisa enggak? Enggak bisa kayaknya. Bis enggak bisa. Maka yang tidak bisa ya duduk. Yang masih bisa ya berdiri. Apalagi kapal laut besar kan musholahnya. Pesawat yang misal Saudi Airlines, kemudian ada lagi yang besar lagi itu Emirat, itu pesawatnya besar tuh, bisa sholat berdiri. Sholat berdiri. Bahkan kami gantikan ihram di dalam biasanya. Karena ruangannya besar. Fadhal, ada yang lain? Ada lagi? Oh iya, tadi yang syarat yang belum tersebut menghadap kiblat yang ke-9. Menghadap kiblat. Fadhal. Ya, lupa Anda jelaskan tadi. Kalau di perjalanan itu terkadang kita itu banyak menjamak sholat di kendaraan. Banyak dilakukan oleh orang saat ini, banyak menjamak sholat di kendaraan. Ya, karena mungkin misalnya traffic yang macet terus seperti itu, akhirnya dijamak terus jadi sambil berkendara sambil menjamak, takut misalnya sampai sini udah katakanlah udah lewat waktu. Nah. Barakallahu fikum. Oke. Menyepi sendiri. Kalau sambil nyepir, wallah alam, karena ini butuh fatwa. Tapi saya akan berikan pendapat para ulama tentang masalah orang yang di atas kendaraan. Orang di atas kendaraan, ada sebagian berpendapat bahwa dia boleh memilih untuk sholat di saat waktu aman. Maksudnya keadaan normal meskipun lewat waktu, dan dia dikiaskan seperti orang yang tidak sholat karena ada udzur yang betul-betul syar'i seperti ketiduran lewat waktu, ya, atau seperti perang, tidak bisa berhenti perang, akhirnya lewat waktu sholat tuh.
Seperti Rasulullah SAW sholat zuhur, asar, maghrib, isya setelah isya, waktu perang melawan orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi itu sampai dilaknati oleh Nabi karena Rasulullah tidak bisa sholat asar waktu itu. Sholat asarnya di malam, waktu isya, sekali adzan beberapa kali qomat. Akhirnya sampai Rasulullah mengeluarkan doa-doa yang buruk buat orang-orang Yahudi itu. Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api, mereka menghalangi kami dari sholat asar. Nah, kalau itu pendapat yang kalau itu pendapat yang kuat, maka itu bagus untuk diamalkan dalam kondisi tadi. Ya, tapi berusaha untuk mencari keadaan yang normal itu lebih ditekankan. Tapi kalau kondisi seperti macet, misalnya ke Tegal waktu itu ya, berkilo-kilo, tidak diam lagi, jalannya dikit. Kalau diam kan masih bisa sholat, ya kan? Masih bisa menghadap kiblat. Tapi ini jalan dikit. Kalau kondisi seperti itu, tinggal ganti-gantiannya sopirnya, ya kan? Kan bisa 2-3 orang kan yang jalan. Satu orang sholat dulu di belakang, kemudian selesai sholat dia lagi yang nyopir nanti. Karena dalam kondisi safar, maka dia dikosor, jamak kosor sekalian. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Ya. Untuk yang masbuk, berarti bacaan Al-Fatihahnya apakah kewajiban? Kalau yang masbuk dan dia dapat ruku saja, maka tidak perlu dia ulangi ruku itu, walaupun dia tidak dapat surat Al-Fatihah. Dan dia masuk dalam sabda Nabi SAW, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Tapi itu dalam kondisi dia tidak menyengaja, memang dia masbuk. Nah, kalau dia sengaja berdiri dalam sholat, misalnya sholat sir, dia diam gitu, padahal dia bukan masbuk, nah itu terancam batal sholatnya. Dia harus baca, karena itu sholat sir. Nah, wallahu a'lam. Karena ada sahabat Nabi yang sholat, begitu Rasulullah SAW ruku, lalu dia ruku sambil jalan masuk ke shaf. Kemudian setelah itu yang satu mau bangkit, ditarik oleh temannya. Maksudnya tidak usah nambah, udah dapat 1 rakaat. Kemudian dilaporkan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, la ta'ud, jangan kau ulangi. Nah, kalimat jangan kau ulangi ini multi tafsir. Jangan kau ulangi rakaat yang kau dapatkan ruku tadi, itu makna pertama. Makna kedua, jangan kau ulangi lagi masuk ke tempat ruku dalam kondisi sambil jalan. Jadi sahabat tuh lihat sudah ruku, takbiratul ihram, sambil ruku sampai ke sholat, sami Allahu liman hamidah sama Rasulullah. Nah, Rasulullah menegurnya dengan kalimat la ta'ud, ya, atau la tu'id, jangan diulangi. Nah, jangan diulangi di sini multi tafsir. Jangan diulangi cara seperti itu masuk shaf kalau masbuk, atau jangan diulangi rakaat itu karena sudah sempurna dengan dapat ruku bersama imam. Jelas enggak? Para ulama mengatakan yang kedua ini yang benar. Tidak usah diulangi rakaat itu. Cuma jangan juga dari pintu sana antum ruku sampai ke sini. Ya, yang sewajarnya saja gitu. Yang sewajarnya saja. Tapi ada pertanyaan lain? Masih, ya. Kalau kita tidak, waktu kita membaca Al-Fatihah, kemudian imam ada cepat sehingga nggak selesai bacaan kita, apa kita mengejar dan mempercepat Al-Fatihah atau sudah? Iya. Kalau bisa dikondisikan, entah kita makmum atau imam. Imam itu seharusnya dia melihat kondisi makmum. Jangan terlalu cepat juga baca Al-Fatihah. Baca santai saja. Sholat sir itu kan sholat di mana kita memprediksi, mengkondisikan makmum juga.
Jangan sampai kita selesai, kita ruku, makmum belum selesai baca Al-Fatihah, nanti terjadi kerancuan buat dia. Ya, maka imam baca biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dipotong-potong bacanya, artinya Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita tahu imamnya cepat dia bacanya, nah kita usahakan dipercepat juga baca di belakang. Ya, karena ada imam yang tidak tahu ya, kebiasaan mungkin. Ya. Maka yang di belakang baca cepat juga. Ya, wallahu a'lam. Nah, fadhal antum. Masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi kalau masbuk udah ketinggalan imam itu udah salam untuk terakhir. Nah, ini baiknya bagi kita itu sholat sendiri di masjid tersebut atau menarik jamaah yang sedang masbuk untuk jadi imam. Oke, itu tidak ada habis-habisnya kalau begitu. Maka yang terbaik jangan jadikan orang masbuk jadi imam kita lagi. Udah kita sholat sendiri saja. Ya, karena di sini misalnya ada imam rawatib, maka yang terbaik bagi yang mendapati imam sudah salam, jangan jadikan masbuk sebagai imam lagi. Syekh Fauzan Al-Fauzan mengatakan itu perkara yang tidak dibenarkan secara syariat dan tidak ada contoh. Ya, kalau mau bikin imam baru. Ya, misal tinggal 5 orang baru datang nih, nggak usah pakai yang masbuk itu jadi imam, bikin jamaah lagi kalau mau. Ya, karena kan sudah tidak ada imam. Yang tidak boleh itu masih ada imam, bikin imam lagi, itu tidak boleh. Maka oleh karena itu, sekali lagi Syekh Fauzan beliau menyebutkan hal tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat jadikan orang masbuk sebagai imam lagi. Ya, sampai kapan nanti kalau udah yang itu selesai datang lagi antum masbuk jadi imam lagi, apalagi di rest area, itu bisa panjang ceritanya itu. Ya, baik, cukup ya, sudah jam 5 saatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.